Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Feni Sulian. Saya salah seorang student di Pekmen. Saya mengambil kelas Analytics and Data Science. Nah, di kelas ini saya sedang belajar melakukan visualisasi data menggunakan Tableau dan diberikan project untuk menganalisa sebuah dataset, kemudian mencari insight dan membuatnya dalam bentuk interactive visualization atau dashboard visualization. Analisa saya dapat teman-teman akses menggunakan link seperti yang terlihat di layar. Di situ juga nanti saya akan mencantumkan link Tableau untuk mengakses visualisasi yang saya buat. Namun demikian, saya juga akan menjelaskan secara lisan melalui video ini mengenai hasil analisa saya. Baik, saya mulai. Jadi, awalnya itu saya sedang mencari-cari dataset, saya melihat dari berbagai website termasuk Kaggle. Namun, saya tertarik pada satu dataset ketika saya sedang membuka YouTube, yaitu sedang belajar tutorial penggunaan Tableau. Nah, YouTuber tersebut memberikan sebuah link Google Drive data, yaitu Walmart Retail Data seperti yang terlihat di layar. Dan sekilas saya melihat jumlah variabel yang cukup banyak dan cukup lengkap untuk dieksplorasi menjadi alasan saya untuk memilih dataset ini. Nah, dataset itu memuat pencatatan penjualan Walmart di 48 negara bagian Amerika Serikat sejak tahun 2012 hingga tahun 2015. Terdapat 25 variabel untuk 8.399 kode pemesanan. Setiap baris kumpulan data itu merujuk pada setiap kode pemesanan, dan setiap kolom menunjukkan nilai variabel untuk setiap kode pemesanan. Nah, karena ada banyak 25 variabel ya, jadinya saya mengelompokkan variabel-variabel tersebut menjadi 6 kelompok variabel, yaitu data pelanggan, data pemesanan, data diskon, data produk, data pengiriman, dan data finansial. Objektif dari saya melakukan eksplorasi ini adalah saya ingin membandingkan performa Walmart pada negara yang menghasilkan rata-rata penjualan terbesar dan terkecil di Amerika. Kemudian yang kedua, saya ingin memberikan rekomendasi strategi marketing yang dapat menjadi fokus Walmart dalam meningkatkan penjualan di negara dengan rata-rata penjualan terkecil tersebut. Nah, analisa ini bisa dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan. Jadi ini ada 5 research questions yang saya siapkan, yaitu negara mana yang menghasilkan rata-rata penjualan terbesar dan terkecil, bagaimana perbedaan profil pelanggannya, bagaimana perbedaan performa produknya, bagaimana perbedaan durasi hari sejak pelanggan melakukan pemesanan hingga produk dikirimkan. Kemudian, apakah memungkinkan Walmart memperluas pasar di negara dengan rata-rata penjualan terkecil? Seperti yang teman-teman lihat di layar, itu sebaiknya saya langsung ke link interactive visualization-nya ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana negara, negara mana yang menghasilkan penjualan terbesar dan terkecil. Nah, jika kita lihat pada layar ini, kita bisa lihat menggunakan ini ada legend-nya ya. Jadi yang paling merah, berwarna merah itu adalah negara dengan rata-rata penjualan terkecil, dan biru, semakin biru itu menunjukkan rata-rata penjualan yang semakin besar. Nah, setelah saya visualisasikan, negara dengan rata-rata penjualan terkecil itu ada di negara Delaware. Saya kurang tahu baca gimana, Delaware, dan South Dakota sebagai negara dengan rata-rata penjualan terbesar. Ini saya mouse-nya. Nih. Atau jika menggunakan dashboard yang sebelah kanan ini, kita lihat bahwa perusahaan negara dengan penjualan rata-rata terbesar itu ada satu kota, dan jika di scroll bawah itu negara dengan penjualan terbesar itu Delaware dari tahun 2012 sampai 2015. Nah, setelah kita mengetahui negara terbesar dan penjualan terkecil, itu selanjutnya kita menganalisa perbedaan profil pelanggan di South Dakota. Nah, kita pergi ke customer dashboard. Di situ kita melihat bahwa ternyata profil pelanggan dari uh, di Delaware ini terlihat bahwa ini menunjukkan usia pelanggan, dan ya, yang sisi kiri satu lagi itu menunjukkan segmentasi pelanggan. Lihat di Delaware itu segmentasi pelanggannya itu ternyata ada dari consumer, dan South Dakota itu ada dari corporate, consumer, home office, dan small business. Dan jika dilihat berdasarkan rentang usia itu, sepertinya Delaware ini ada 39 sampai 51 tahun, sementara South Dakota ini untuk semua segmentasi pelanggan itu ada dari 39 sampai 64 tahun. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa variasi pelanggan, baik dari segmentasi maupun dari usia pelanggan itu di South Dakota itu lebih bervariasi dibandingkan Delaware. Nah, kemudian selanjutnya kita menganalisa performa produk, tapi dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu segmentasi pelanggannya sama, yaitu hanya konsumer, kemudian rentang usianya juga sama, itu 39 sampai 51 tahun. Di sini kita lihat dia ada 39 sampai 51 tahun saja ya. Nah, data tadi itu dapat kita akses di sini ya teman-teman. Ini akan terlihat, mungkin harus dibesarkan. Jadi kita melakukan ini, saya sudah filter berdasarkan usia 39 sampai 51 tahun. Jadi terlihat tadi kan konsumer itu Delaware hanya memiliki segmentasi pelanggan konsumer, sedangkan satu kota itu bervariasi dari seluruh segmentasi pelanggan. Nah, jika difilter berdasarkan segmentasi pelanggan dan usia yang sama antara Delaware tadi kan hanya ada di konsumer, kemudian age-nya juga kita pilih hanya 39 sampai 51 tahun, terlihat bahwa ternyata walaupun satu kota itu memiliki rata-rata penjualan terbesar, um, variasi dari produk yang terjual pada pelanggan yang sama dan usia pelanggan yang sama itu ternyata lebih bervariasi di Delaware seperti itu. Nah, di satu kota itu subkategori produknya itu hanya ada pens dan arts supplies serta telephones and communication. Sementara Delaware ini dari tiga kategori produk, dia memiliki dia dapat menjual produk dari berbagai
subkategori produk dan kategori produk, sementara satu kota itu hanya office supplies dan teknologi, seperti itu. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa segmentasi usia bahwa, eee, kategori produk yang terjual di Delaware itu justru lebih bervariasi dibandingkan satu kota yang memiliki rata-rata penjualan terbesar, selanjutnya kita menganalisa bagaimana sih performa pengiriman, sejak seorang pelanggan itu melakukan pemesanan hingga produk dikirimkan. Nah, teman-teman bisa mengakses di sini ya, di dashboard yang geografi. Kemudian, ini dalam bentuk box plot saya buatnya. Di Delaware itu ternyata rata-rata waiting days-nya itu adalah 3 hari. Sementara satu kota, mencapai 4,4 hari. Itu cukup signifikan ya perbedaannya. Dan ini menurut saya ada beberapa hal yang menjadi penyebab perbedaan waiting days tersebut. Contohnya seperti jumlah pesanan ke South Dakota itu ternyata hampir 2 kali lipat dari Delaware. Kemudian proporsi penduduk South Dakota yang memilih layanan Express Air itu ada 3,6%. Jadi, maaf ini saya kembali ke atas sebentar. Untuk data pengiriman itu kita ada kategori mode mode atau ship mode. Itu layanan pengirimannya terdiri dari 3, itu delivery truck, Express Air, dan regular air. Nah, durasi layanan pengiriman yang memiliki durasi sampainya barang ke pelanggan itu paling cepat itu ada di Express Air, teman-teman. Jadi ternyata, pada saat saya analisa, eee, jumlah penduduk atau pelanggan di satu kota yang memilih layanan Express Air itu sebesar 3,6%. Nah, angka tersebut cukup kecil dibandingkan penduduk Delaware yang memilih layanan yang sama, eee, sebesar 26,7% gitu. Nah, ini perlu ditingkatkan, agar penduduk di satu kota tersebut, merasakan efisiensi atau pengiriman yang cepat dari, Walmart seperti yang dirasakan oleh pelanggan di Delaware. Nah, selain itu saya juga menemukan insight bahwa kalau berdasarkan analisa produk tadi, di Del oh, di Delaware itu terdapat pelanggan yang melakukan pemesanan furniture ya, teman-teman. Ada chairs, kemudian ada office furnishings, tetapi ternyata penduduk Delaware itu tidak pernah memesan, menggunakan layanan pengiriman delivery truck. Jadi ini, mungkin bisa dianalisa lebih lanjut untuk memahami customer behavior pelanggan, kenapa mereka tidak pakai delivery truck. Misalkan mereka ternyata, produknya yang dipilih itu ternyata chairs itu mereka pilihnya produk-produk yang bisa dilipat, seperti itu. Sehingga tidak perlu delivery truck. Nah, selanjutnya kita melakukan analisa setelah kita mengetahui segmentasi pelanggan, kemudian usia pelanggan, kemudian kita juga menganalisa dari sisi produk yang terjual, dan kemudian kita menganalisa dari waiting days-nya. Kita, mempertanyakan, jadi mungkin nggak sih Walmart memperluas pasar di negara dengan total penjualan terkecil itu, yaitu di Delaware ya, teman-teman. Nah, terdapat beberapa faktor pertumbuhan pendapatan dari superstore dari potensi pelanggan, di mana pelanggannya itu kan segmentasi ada 4, consumer, small business, corporate, dan home office. Nah, ketika kita, visualisasikan ternyata, produk di South Dakota itu didominasi oleh di pembelian dari pelanggan small business. Nah, tapi kalau kita lihat dari proporsinya, jadi South Dakota itu penjualan terbesar berasal dari small business, tetapi proporsinya itu ternyata small business yang paling kecil, justru corporate, proporsi pelanggan yang paling besar. Nah, kita bisa menyimpulkan dari analisa ini mungkin, jika ingin meningkatkan penjualan di Delaware, maka sebaiknya berfokus pada pelanggan small business ya, karena walaupun proporsinya paling kecil, penjualannya paling besar. Nah, pertanyaan selanjutnya kalau kita ingin fokus pada small business, emang gimana sih potensi dari small business di Delaware itu sendiri? Nah, ternyata berdasarkan data dari US Small Business Administration, eee, jumlah small business di Delaware itu ternyata 74.913, maaf, di South Dakota itu tadi kan kita menganalisa South Dakota ya. South Dakota itu 83.334. Jadi sementara di Delaware itu 74.913, ini kan selisihnya, tidak berbeda jauh ya, hanya berbeda 11%. Maka sebenarnya potensi pasar small business di Delaware itu sendiri itu cukup besar gitu. Di tahun itu data tahun 2015. Nah, selain peningkatan, perluasan pasar pada segmentasi pelanggan small business, ini kan kita sudah punya existing pelanggan itu adalah consumer. Jadi, consumer itu kan di sini, penduduk dari Delaware itu sendiri, negara Delaware. Nah, saya juga mencoba mencari data dari United States Census Bureau bahwa di Delaware itu terdapat peningkatan populasi yang lebih tinggi sebenarnya dibandingkan South Dakota, yaitu di Delaware 0,9% dan South Dakota itu 0,81% dari 2012 sampai 2015. Sehingga selain peningkatan pelanggan small business, sebenarnya Walmart juga masih dapat meningkatkan pelanggan consumer yang ada. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, insight yang saya dapatkan, kalau kita simpulkan ya dari, 5 analisa tadi itu sebenarnya pendapatan di suatu kota itu berasal dari 4 segmentasi pelanggan, corporate, home office, consumer, dan small business dengan rentang usia itu udah bervariasi 39 sampai 64 tahun. Sementara di Delaware ya hanya satu segmentasi pelanggan, yaitu consumer dengan rentang usia pelanggan lebih kecil, yaitu 39 sampai 51 tahun. Nah, jadi meskipun, terdapat, selisih profil pelanggan yang cukup signifikan perbedaannya ini, sebenarnya Delaware itu sendiri masih berpotensi untuk memperluas pasarnya. Khususnya sebaiknya mereka berfokus pada small business, karena, ternyata jumlah small business di Delaware itu tidak berbeda jauh ya dengan suatu kota. Kemudian, selain fokus pada pelanggan small business, mereka juga bisa fokus ke pelanggan-pelanggan lainnya untuk memperluas, segmentasi pelanggannya gitu, tidak hanya di consumer saja. Ya, seperti itu teman-teman, hasil presentasi atau sharing dari analisa saya. Jika ada kesalahan dalam penulisan ataupun penyebutan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah, menonton.